Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah berada pada tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah. Lain Bapak Ibu, tahu itu Bapak Ibu? Atau sadar yang hafal kadang tanggal Masehinya Pak Ji? Nah, kalau tanggal Masehinya tahu bahwa apalagi tanggal 1 ya Bapak Ibu, bagi pegawai itu sangat sadar sekali. Tapi kita sekarang kadang lupa tanggal berapa bulan Islam Hijriah. Berarti kini awaklah di tanggal Sabaleh Muharram. Berarti sudah 11 hari kita lalui tahun baru Islam. Yang tahun ini akan terus berjalan. Nah, disitulah Allah Ibu Bapak mengingatkan awak dalam beberapa dalil, terutama surat Al-Asr itu, betapa pentingnya waktu itu. Betapa kita perlu untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu itu, kalau dalam filosof orang-orang Arab, apa namanya? Al-waktu kas-sayfi. Waktu itu sama dengan pedang. Fa'ilam taqta'hu qata'aka. Kalau kita misalnya pedang atau pisau, al-waktu kasayfi, waktu itu sama dengan pisau. Kalau tidak pandai menggunakannya untuk memotong, maka kita akan dipotongnya sendiri. Nah, awak akan dikuduang dengan waktu itu. Nah, artinya kalau tidak bisa kita gunakan dengan baik, kita akan rugi dengan waktu yang tersebut. Bagi teman-teman kita dari orang-orang Barat, waktu ini juga ada filosofinya. Time is money. Itu bagaimana? Waktu itu adalah uang. Nah, berarti dia bisa gunakan sedetik waktu bisa jadi uang. 1 jam waktu bisa jadi uang. Berarti yang menyanyiakan waktu, berarti dia tidak akan berpulang untuk mendapatkan uang. Ini beberapa yang perlu kita pahamkan. Kalau kawan di daerah utara itu Pak, apa katanya Pak? Hepeng ngatur negarawan, ya Pak? Hepeng piti kok mengatur negara kok. Nah, ini artinya benar Pak, ada gambaran-gambaran perlunya waktu, juga perlunya uang dan lain sebagainya. Inilah bagian evaluasi yang terus kita ingat-ingat benar. Makanya Allah tuh karena sayang kepada awak, dengan berlalunya waktu itulah kita disuruh untuk mengevaluasi diri. Awak disuruh untuk muhasabah diri dari terus berjalannya waktu ini. Karena kita ini seiring berjalannya waktu yang taruh Ibu dan Bapak, awak akan dekat kepada batas kehidupan kita. Batas umur awak, batas kematian kita. Kita ini sudah ada waktu punya batas masing-masing kehidupan kita ini. Batas umur itu adalah dicatat dari Lauhul Mahfuz. Bahkan ketika kita baru mau lahir, sudah ditentukan berapa umur kita. Dan kita tidak tahu sampai bila batasnya itu yang masalah Bu Napa. Tidak ada yang seorang pun juga tahu sampai bila lah umur waktu berakhir. Apa kalau tinggal sehari lagi, atau 2 hari lagi, atau mungkin beko sudah sebuah kita dipanggil oleh Allah. Walaupun kita siap sekarang pun apa? Lu tahu le umur panjang. Ibu dan Bapak, kita mau pernah nanya kan? Tidak ada yang memastikan orang sehat lebih lama meninggal dari orang sakit. Itu tidak ada. Kalau ditanya Bu Bapak, mana dulu meninggal orang sehat atau orang sakit? Lah Pak berani mengatakan orang sakit? Bisa? Nah. Orang sehat Bu Bapak, pagi ini sama-sama kita jemaah, sama-sama maraton pagi dia bisa jadi nanti karena kehendak Allah siangnya orang takziah ke rumahnya, walaupun dia sehat badannya pagi hari. Tapi orang yang sudah masuk ICU di rumah sakit, lah komanya berapa bisa pasiennya meninggal?
tidak bisa. Bisa jadi masih dipanjangkan umurnya seminggu lagi, nanti sehat ya. Karena itulah rahasia kehidupan. Karena itu apa yang penting Ibu dan Bapak, seiring berjalannya waktu, la batuka kalau tahun Hijriah, hari batuka, karena itulah Allah mengingatkan awak untuk mengevaluasi diri, muhasabah diri. Inilah Al-Quran surat Al-Hasyr yang kita bacakan tadi di dalam ayat yang ke-18. Ayat ini mungkin sering Wak dengar, tapi perlu terus Wak ulang-ulang, kita ingat-ingatkan maknanya. Karena perlu bagi awak harus perlu terus Ibu Bapak untuk mengevaluasi diri awak, muhasabah diri, menghitung-hitung diri. Siapapun kita Ibu dan Bapak, apapun pangkat jabatan awak, bagaimanapun aktivitas kita perlu terus mengevaluasi diri. Boleh sadar awak. Allah perintahkan di dalam ayat ini, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang mengaku beriman. Itu awak tuh Pak Ibu. Karena tidak ragu oleh karena iman. Kalau awak mau sholat subuh ini, berarti kita dipanggil panggilan sayang oleh Allah. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, bapak ibu-ibu yang sudah beriman, dipanggil awak. Lalu ada perintah Allah, wattaqullah. Ini ayatnya khusus Ibu Napa. Ada dua perintah takwa dalam satu ayat. Berarti maknanya makna takkid, penguatan. Kalau perlu bertakwa itu bapak ibu. Orang beriman dipanggil lagi bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai bapak ibu jemaah Masjid Raya Pawah Durian Tinggi yang sudah beriman. Perintah pertama, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Makna takwa yang terus sering wak dangat Ibu Napa yang kita pahami itu makna takwa yang sederhana. Kerajuan yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Takutlah pada Allah. Wahai orang beriman, kerjakanlah seluruh perintah. Wahai orang beriman, tinggalkanlah seluruh larangan. Bertakwalah pada Allah. Takutlah kita pada Allah. Lalu setelah dipanggil bertakwa kepada Allah, baru dikatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah memperhatikan. Jadi wal tanzur kau melihat, karena uzur, dan hendaklah engkau orang beriman melihat, memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Nafsun. Hendaklah perhatikan masing-masing diri kita ini. Hendaklah kita semua orang beriman kok memperhatikan dirinya, melihat-lihat kepada dirinya, mengevaluasi dirinya, memuhasabah dirinya. Jadi caliaknya ke dalam Ibu Bapak, ke diri kita sendiri. Jangan sampai awak beko acok melihat menilai orang lain. Orang lain tahu salah orang lain. Tetangga wak caliak salah orang lain. Jangan orang lain dulu. Lihat diri awak seorang dulu. Kalau betul-betul beriman, bertakwa kita pada Allah, wal tanzur nafsun. Lihatlah kepada diri kita ini, apa yang mau dilihat? Apa yang mau diperhatikan? Ma qaddamat lighad. Nah, yang perlu perhatian, apa yang perlu hitung dari diri awak kau, apa yang perlu kita muhasabah diri kita nih Ibu nama apa? Ma qaddamat lighad. Apa saja, apa hal yang sudah diperbuat untuk hari esok. Apa kira-kira lawak karajuan untuk kebahagiaan di hari kiamat. Di hari yang nanti setelah kehidupan dunia ini berakhir. Itulah hari yang sebenarnya. Hari kiamat, hari akhirat. Yang nanti hari kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak.
apa bekal yang sudah kita lakukan untuk kebahagiaan nanti hidup awak di akhirat. Hidup awak dunia kau lah jalik sementara saja. Salam ulama awak ratu-ratu umur awak ko, kalau awak pakai umur Nabi Muhammad lebih kurang 60 tahunan saja. 62 tahunan saya itu rata-rata kita pun. Nggak ada yang panjang umur hidup kekal abadi doh. Kalau 60 lah mulai banyak yang meninggal. 70 ndak bara tinggal lelek bo. 80 tali ado cik badu lai. 90 tali ado tindak le bayi. Ada apa yang umur 90 sih ko? Pak lah 90 ada enggak? 40. Ndak ada le bo. Berarti lah pasti awak akan meninggal tuh. Apa lah itu saratui? Satu apa yang paling tua itu kau tekan apa barang mungkin baju yang tekan ada kini kira-kira barang umumnya. Dah ada lah. Yang umur 120 ada lah Pak Ibu. Ada yang hidup umur 200 tahun lagi ni awak dengar. Ada lagi Pak. Berarti pasti Bapak. Pasti awak meninggal. Pasti nanti akan dipanggil kita oleh Allah. Cuma menunggu lama-lamanya lah. Mumbang jatuh, kenapa jatuh? Apa kawan nanti lambe atau awak capek? Wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu. Karena itu ayat menyatakan. Maka yang perlu kita sebagai orang beriman adalah pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua coba awak cari. Nah, perhatikan muhasabah diri. Muhasabah dosa pahala. Yang banyak mungkin kita kalau mulai balik barangkali dosa-dosa awak yang awak kerajuan atau pahala yang awak kerajuan. Dosa yang selama ini perlu itu ibu napa? Apakah sudah diampuni semuanya oleh Allah atau belum? Perlu juga kita itu apakah mungkin amal yang awak kerajuan kok? Apakah diterima oleh Allah atau tidak? Yang dosa tu ibu dan bapak lupa ndak lupa awak catatannya ada di catatan Allah. Yang pahala yang awak anggap pahala tu ibu dan bapak amal awak tu walaupun awak sebut-sebut alun tahu ndak bisa pasien tah diterima entah tidak oleh Allah. Yang kau bau mungkin andai kata kita meninggal ibu. Inilah yang perlu evaluasi di. Nah, karena ya ada hadis mengatakan alamatus syaqawah arba'ah, tanda-tanda orang celaka yang syaqawah itu ada sampai. Yang pertama, nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Dia selalu atau melupakan dosa-dosa yang lalu. Dosa lalu kok. Dosanya mungkin pernah bermaksiat, pernah berjudi, pernah mencuri, pernah membunuh orang lain, pernah berzina, pernah berdosa, berbohong, pernah tinggal sholatnya, pernah tidak bayar zakat, pernah durhaka pada orang tua. Dosa-dosa semua yang lalu dia lupakan. Padahal wahya 'indallahi mahfuzah. Di dalam catatan Allah, di sisi Allah masih ada catatannya dengan rapi Bapak Ibu. Malaikat rakib dan atid masih menyimpan semua catatan itu yang besok akan kita lihat di akhirat kelak. Sedang sekolah dulu ibu dan bapak, makan bakwan 5, babaya 2, ya ibu. Yang 3 tuh haram ini. Nah, walaupun ibu lah lupa kini, ada catatannya tuh. Bisa dicari ini catatan tak bayar bakwan ketika sekolah dulu. Bah caranya gini. Anda kata meninggal kini benar bah caranya untuk menebus mengampuni. Kalau ndak awak minta maaf ke orang yang menjual itu atau dia ikhlaskan ibu apa? Berarti masih berdosa. Itu nanti bagaimana cara? Ibu-ibu yang tidak bayar qada puasa meninggalkan selama Ramadan. Waktu muda gadis-gadis. Ibu-ibu karena lah tuh. Kalau masih ada dulu lalu bayar selagi masih hidup
bayar sekarang juga, Ibu. Sebelum kematian datang. Qadha itu wajib. Kau yang mari, seminggu haid sedang puasa Ramadan, wajib diqadha. Kalau kita belum bayar, berarti Ibu bayar hutang, berdosa haknya Allah, berarti nanti wak bawa nanti ke akhirat. Itu ada catatannya. Baca dulu. Setiap tahun. Nah, kalau belum, ini bayar. Dosa bermaksiat, dosa berzina, dosa mabuk-mabukan, semua dosa lah, Ibu. Yang kita yang tahu, itu ada catatannya. Maka Allah pandang Nabi kita itu celaka, alamatus syaqawah, awak lupa dosa yang lama, lupa atau pura-pura lupa. Sehingga padahal dicatat oleh Allah. Kau tanda yang pertama, itu namanya syaqawah, celaka. Nah, berarti, itu yang pertama. Yang kedua, tanda celaka apa lagi? Tanda yang tak baik itu. Zikrul hasanatil madiyah, wa ma tadri aku bilat amrudat. Dia sering menyebut kebaikannya masa lalu, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah. Ibu bapak sawit mana tahun dulu lah naik haji, bisa dipastikan diterima Allah haji mabrur, Ibu? Tak bisa wak pastikan. Kita hanya bisa berharap, Ibu bapak. Kita hanya berdoa, ya Allah, terimalah hajiku, terimalah umrahku, pahalanya umrah mabrur. Terimalah seluruh amal kebaikanku, pahala-pahala salatku, pahala puasa, pahala infak sedekah. Kita hanya bisa berharap pada Allah. Tapi apakah pasti diterima? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena ada faktor hati di situ, Pak. Di antaranya, apakah dia beramal riya atau tidak? Apakah dia betul-betul ikhlas atau tidak beramal? Apakah dia beramal karena memang kena ridho Allah? Dia haji mencari ridho Allah. Dia berinfak sedekah berharap ridho Allah. Dia sholat sunat berharap ridho Allah. Dia memberikan fakir miskin karena Allah. Itu tidak bisa pastikan. Jangan-jangan semua amal itu kita berharap pujian manusia. Naik haji ingin dibaca disawi orang lain, lah Pak Haji, Bu Haji. Lah umrahnya, berinfak sedekah dianggap orang kaya. Majah mengaji dianggap orang yang hebat mengaji. Berinfak sedekah dianggap orang dermawan. Bahkan dia berperang pun dianggap sebagai orang yang perkasa berjihad. Itu kan awak tahu hadis, Bu. Ketiga-tiganya yang pahala itu orang dermawan, yang mengajarkan ilmu, orang berjihad. Itu kan pahala ganda. Tapi ada hadis mengatakan tiga-tiganya orang yang pertama masuk neraka, Ibu. Kenapa demikian? Karena dia berjihad, ternyata ada di hatinya ingin dianggap sebagai seorang tentara, sebagai seorang yang kembali berjihad. Dianggap orang yang paling pemberani berjihad. Kalau ada di hatinya dia berjihad, berperang, tidak karena Allah, mau dianggap sebagai orang yang paling pemberani, berartilah salah niatnya. Orang dermawan, orang kaya, juga nanti langsung masuk ke dalam neraka itu karena dia beramal itu, berinfak sedekah itu bukan karena Allah, tapi ingin disagui dia orang kalau ini orang kaya yang dermawan. Dia Pak Tuyo dermawan. Setiap solat, setiap Jumat infaknya paling katiak 500.000, murah aja masuk kota dia. Ada di hatinya ingin dibaca orang lain sebagai orang dermawan, dia ingin dianggap paling dermawan di kampung kau, paling suka berinfak di kampung kau, berartilah salah niat. Bahkan ada seorang orang yang pandai ngaji. Dia tuh mengaji baca Quran atau mengajarkan ilmu itu karena ingin dianggap sebagai seorang yang qari. Dia baca Quran, boleh orang yang oh iya qari terbaik. Qari'ah terbaik. Hebatnya mengaji. Kalau itu ingin dibaca sebagai orang hebat ngaji itu, itulah salahnya, Bu. Nah, kan itulah apalagi kita yang mungkin amalnya sedikit. Maka syakawah, kalau kita sering mengingat dosa membaca amal awak Ibu apa, padahal insya Allah belum tentu diterima. Nah, berarti itu yang harus hindari. Nah, yang ketiga syakawati Ibu apa? Orang yang kalau melihat urusan dunia nyecaliak kateh.
Pakaru dunia yang dilihat orang yang lebih dari dia. Lahado ondanya madok ke orang yang punya oto. Sehingga jangan bersyukur. Lahado rumah, ya bu, rumah. Kontrakan lah dapet, dia lihat orang yang punya rumah sendiri. Nah, pokoknya mencela urusan dunia. Yang mencela kate. Nah, sehingga tercabut mata Islam. Maka tidak boleh kate mencela. Sementara yang keempat, urusan akhirat yang dia lihat orang yang di bawah dia. Mangalak puasa sunat. Orang tuh yang kayu gadang, yang badannya siang, ada puasa sunat doang. Masa Allah ke puasa. Jadi orang yang urusan akhirat, yang rendah. Ini cari. Mangalak semua yang ke masjid. Nah, itu siang itu sebulan tua, yang model-model itu, tidak ada ke masjid. Dia lihat. Berarti inilah syakawah. Jadi sampai itu bu, mari kita hindari melupakan dosa yang lama, padahal catatannya rapi. Selalu mengingat kebaikan amal, padahal belum tentu diterima atau ditolak. Kalau urusan dunia, jangan mencari kata yang lebih dari awak. Urusan akhirat, jangan mencari yang rendah dari awak. Nah, tapi baca yang bawa balian. Yang pertama, masalah dosa-dosa acuk-acuk lawa ini. Masalah pahala jangan dibaca-baca juga. Karena lah catatnya kan jali, Bapak. Wah baca ndak baca itu yang perlu kan apa? Catatan malaikat. Lah dicatat. Tahu ndak tahu orang lain lah dicatat. Jangan ragu-ragu le. Sedangkan ucapan aja yang tersirat di hati kalau elok ada catatannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ndak ada satu ucapan yang keluar dari lisanku, dari ucapan lidah kamu, atau ucapan itu apakah nanti tersirat di hati awak? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kecuali ada di sisi itu yang mencatat raqibun atid. Lah ada catatannya. Jadi tidak perlu baca-baca. Nanti khawatir beko dapat awak ria itu hilang pahalanya. Kan itulah ikulah bagian evaluasi diri awak. Kan itu ayat mengatakan tadi, ya ayyuhallazina amanu wa orang beriman wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur hendaklah memuhasabah diri, perhatikan hitung-hitung ma qaddamat liwan, apa saja nalah karajon untuk kebahagiaan akhirat. Awak nanti pasti meninggal, masuk alam barzah, nanti setelah datang hari kiamat, kita dikumpulkan di padang mahsyar, akan nanti dilihat amal-amal awak akan ditimbang. Kalau timbangnya barik nan rancak ibu, sampai awak bisa disarugo insyaallah. Kalau timbang amal awak kete ibu dan bapak, atau kurang mungkin banyak dosanya, awak akan masuk nanti di neraka. Sampai awak dulu saja besoknya di akhirat. Kalau ndak neraka, saruko. Awak boleh pilih salah satu di antara keduanya. Ndak ada pilihan lain. Nah, ndak ada pilihan lain. Nah, karena itulah ingat-ingatlah itu. Mari kita hitung diri. Nah, lalu apa ayat berikutnya? Wattaqullah. Diulang Allah lagi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. 2 kali takwa. Berarti dikuatkan. Nah, sebelum kita untuk kita di depan kita bertakwa, yang di akhir kita juga bertakwa. Jadi dari saat nanti kita sadar diri ini Bunda Pak, ketika takwa kita sudah iman kita sudah batu, pertahankan bertakwa terus sampai nanti kematian datang menjemput kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui bima ta'malun, seluruh apapun yang kita kerjakan. Nah, karajo elok, karajo buruk, nampak dan nampak di orang lain, Allah tuh Maha tahu. Berbuat amal wak tersembunyi Allah tahu. Berbuat dosa wak tersembunyi Allah juga tahu. Makanya berdosa bandu anda bu, berdosa kita di tempat yang jauh, pada malam hari, di tempat yang kelam, tidak semua pun orang yang tahu. Lalu di sini awak mungkin berbuat maksiat, Allah tahu. Nah, itu mana? Allah khabirum bima ta'malun, Allah Maha tahu. Maka Allah akan catat seluruh amal perbuatan kita. Ibu apa yang dimakan Allah? Nah, sebagai terakhir kajian sebuah kitab ini, ada satu hadis mengatakan, maka seiring berjalannya waktu yang terus batu kaku, maka mari memanfaatkan sebabnya itu. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis Al-Hakim? Iltanimu khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika, gunuan waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang muda-muda kok, yang muda-muda saya gunakan. Manfaatkan waktu itu dengan
memperbaiki amal sebelum datang masa tua. Kemudian wasiataka qabla sukmika. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Wa faragaka qabla sulika. Guna waktu lapang sebelum datang masa sempit. Wa ghinaka qabla fakrika. Gunakan waktu kaya kita sebelum datang waktu miskin. Yang terakhir, gunakan wahayataka qabla mautika. Gunakan waktu hidup kita ini sebelum datang kematian pada kita. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini, Bunda Bapak, kita selalu perbanyak amal, makin mendekat diri kepada Allah. Teruslah mengevaluasi diri, menghisab diri, muhasabah diri, sampai nanti di akhir batas kehidupan kita itu Allah ridho dengan kita, sehingga kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Stop. Ya, Mak. Mak? Ya, Haji. Ya, Mak. Ya, Mak. Nah.